Dosa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nadira Priliani, bersama dengan rekan-rekan saya ada Naura Syifaknaya, Indri Nuraini, Keisha Yupradia Meka, dan Anindya Kaira Luna yang berhalangan hadir saat ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang reaksi terhadap perubahan harga dalam ekonomi. Baik, yang pertama, pada bagian ini saya akan menjelaskan konsep dasar reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya perubahan harga itu dapat mempengaruhi keseimbangan dan juga kepuasan konsumen. Mengapa demikian? Karena meskipun pendapatan atau penghasilan kita tetap, akan tetapi daya beli bisa berubah, bisa naik, bisa juga turun, tergantung pada harga barang itu. Selanjutnya ada keseimbangan yang dapat berubah. Seperti yang sudah tertera di sini bahwasanya apabila harga berubah, maka pendapatan nyata atau daya beli juga akan berubah, yang menyebabkan tingkat kepuasan konsumen juga otomatis berubah. Apa sih dampak dari perubahan harga itu terhadap pendapatan nyata? Jadi, sebelumnya, pendapatan nyata itu sama aja seperti daya beli atau kemampuan konsumen dalam membeli barang. Kalau harga turun, daya beli meningkat. Konsumen bisa membeli lebih banyak dan merasa lebih puas. Sebaliknya, jika harga naik, daya beli akan menurun dan kepuasan juga akan ikut berkurang. Jadi, perubahan harga inilah yang mempengaruhi pendapatan nyata konsumen dan menjadi dasar terbentuknya kurva permintaan, di mana kurva ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh para konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan Price Consumption Curve atau disebut juga dengan PCC. PCC menunjukkan kombinasi dua barang yang dikonsumsi saat harga salah satu berubah. Sementara pendapatan dan harga barang lain tetap. Garis ini terbentuk dari titik-titik keseimbangan baru pada kurva indiferensiasi yang menunjukkan reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Bentuk Price Consumption Curve atau PCC tergantung pada sifat barang. Yang pertama seperti komplementer yang membuatnya menurun, sedangkan substitusi membuatnya mendatar atau miring ke kanan. PCC menunjukkan efek substitusi dan efek pendapatan, serta dipengaruhi oleh faktor seperti informasi harga, perubahan selera, dan psikologis konsumen. Jadi PCC menjadi dasar pembentukan kurva permintaan dan mencerminkan perilaku konsumsi yang tidak selalu rasional. Boleh next. Oke, penurunan kurva permintaan. Kurva permintaan berasal dari PCC. Dengan memproyeksikan jumlah barang terhadap tingkat harga karena efek substitusi dan pendapatan bekerja searah, kurva ini menurun dari kiri ke atas dan ke kanan bawah. Namun ada penyimpangan seperti barang given dan Veblen, serta pengaruh faktor non-harga seperti tren dan ekspektasi. Teori modern juga menilai bahwa permintaan tidak selalu rasional karena dipengaruhi oleh bias dan kebiasaan konsumsi. Yang kedua, permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu menunjukkan hubungan harga dan jumlah barang yang diminta satu konsumen. Sedangkan permintaan pasar adalah gabungan dari semua permintaan individu. Kurva pasar biasanya lebih datar dan tidak selalu menurun sempurna, karena dipengaruhi oleh pendapatan, preferensi, serta faktor makro seperti pajak, inflasi, dan kondisi ekonomi. Analisis modern pun memakai data empiris untuk memahami perilaku pasar yang tak selalu rasional. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada kurva harga konsumen. Konsumsi yaitu PCC. Gambar ini menunjukkan bagaimana garis anggaran budget line BL berputar pivot ke arah kanan ketika harga barang menurun, sementara pendapatan konsumen dan harga barangnya tidak berubah. Di sini ada sumbu X yang menunjukkan jumlah barang yang dikonsumsi dan sumbu Y yang menunjukkan jumlah barang yang dikonsumsi juga. Di sini ada 3 garis anggaran yang menunjukkan kondisi harga barang X yang berbeda. Garis kuning adalah harga barang X yang paling mahal. Jadi, konsumen hanya mampu membeli sedikit barang. Pada garis hijau tua, harga X turun. Jadi, anggaran yang berputar ke kanan, konsumsi X meningkat. Pada garis biru, harga barang X makin murah. Jadi, konsumen X meningkatkan lebih banyak. Kurva indiference LC1, LC2, dan LC3 menunjukkan tingkat kepuasan utility yang sama. Saat harga turun, konsumen dapat mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi.
Pada titik E1, E2, dan E3, kombinasi optimal barang X dan Y dan setiap tingkatan barang. Nah, pada garis ungu putus-putus yang pada PCC, menghubungkan titik-titik keseimbangan antara E1, E2, dan E3. Inilah kurva harga konsumsi. Oke, baik selanjutnya. Selanjutnya terdapat penurunan kurva permintaan. Penurunan kurva permintaan menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Hubungannya bersifat berbanding terbalik. Artinya, kalau harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Dan kalau harga naik, permintaan justru menurun. Nah, bisa kita lihat di grafik tersebut. Sumbu P menunjukkan harga barang, misalnya harga baju. Sumbu X menunjukkan jumlah baju yang diminta oleh konsumen. Misalnya, saat harga baju masih 100.000, itu yang berada pada titik P1. Hanya sedikit orang yang mau beli, misalnya satu baju, yang berada pada titik X1. Lalu ketika harga baju turun jadi 80.000, yang berada pada titik P2, permintaan meningkat jadi dua baju yang berada pada titik X2. Dan kalau harganya turun lagi jadi 60.000 yang berada pada titik P3, makin banyak orang yang mau beli, misalnya 3 baju yang berada pada titik X3. Jadi garis miring pada bawah di jadi garis miring ke bawah di grafik menunjukkan bahwa semakin murah harga baju, semakin banyak yang mau membeli. Jadi, penurunan kurva permintaan menunjukkan bahwa semakin rendah harga, semakin besar keinginan konsumen untuk membeli barang tersebut. Asumsi dalam penurunan kurva permintaan terdapat tiga, yaitu konsumen berada pada kondisi keseimbangan, pendapatan nominal konsumen tidak berubah, dan harga barang lain tidak berubah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada permintaan individu dan permintaan pasar. Kita bisa lihat pada gambar tersebut. Yang sebelah kiri menunjukkan permintaan individu, yaitu permintaan dari individu A dan individu B secara terpisah. Di sini, sumbu vertikalnya menunjukkan harga, yaitu P, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan jumlah barang, Q. Kalau kita lihat pada harga paling tinggi, yaitu P3, hanya individu B yang mau membeli barang. Namun, ketika harga turun ke P2, individu A juga mulai membeli barang tersebut. Jadi permintaan mereka berdua bertambah. Nah, grafik yang sebelah kanan ini adalah permintaan pasar. Permintaan pasar ini didapat dari menjumlahkan permintaan individu A dan B. Jadi disebut juga dengan penjumlahan secara horizontal. Artinya, pada setiap tingkat harga, jumlah barang yang diminta di pasar adalah total dari permintaan kedua individu tadi. Jadi bisa disimpulkan, semakin banyak individu yang membeli atau semakin rendah harganya, maka jumlah permintaan pasar akan meningkat. Baik, jadi kesimpulan secara keseluruhannya yaitu reaksi konsumen terhadap perubahan harga menunjukkan bagaimana harga mempengaruhi keputusan konsumsi, keseimbangan, dan juga kepuasan konsumen, serta menjadi dasar terbentuknya kurva permintaan dalam teori ekonomi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, baik. Yang pertama ada Adrian Saputra. Silakan, Putra. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya izin off cam, Prof dan teman-teman. Di sini kan tadi membahas tentang PCC ya, atau psikologi konsumen dalam Indonesianya. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya itu adalah psikologis konsumen. Nah, apa yang dimaksud dengan psikologis konsumen dan mengapa bisa psikologis konsumen ini mempengaruhi PCC dan berikan contoh atau kondisi terjadinya psikologis konsumen seperti apa, dan apakah di antara kalian ini pernah mengalami masalah terkait? Terima kasih. Terima kasih, Putra, pertanyaannya. Selanjutnya, silakan Daniel. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, bagaimana konsep efek substitusi dan efek pendapatan dalam price consumption curve menjelaskan perilaku konsumen yang tidak selalu rasional dalam teori permintaan modern
dan apa implikasinya terhadap pembentukan kebijakan harga di pasar nyata? Terima kasih. Baik, terima kasih Daniel. Selanjutnya ada Talita, silakan Talita. Oke, aku izin bertanya. Tadi kan sempat membahas barang given dan barang Veblen ya. Nah, aku mau nanya apa sih yang dimaksud dengan barang given dan barang Veblen pada kurva permintaan dan mengapa barang given dan Veblen itu dianggap sebagai penyimpangan? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Oke, aku izin menjawab pertanyaannya Lita tadi. Bentar ya. Pertanyaan dari Lita, apa yang dimaksud dengan barang given dan Veblen pada kurva permintaan dan mengapa barang given dan Veblen itu dianggap sebagai penyimpangan? Aku izin menjawab, barang given adalah barang inferior ekstrim di mana penurunan harga justru mengurangi jumlah yang diminta. Dan kenaikan harga malah meningkatkan konsumsi barang tersebut. Fenomena ini disebabkan oleh efek pendapatan negatif yang lebih besar daripada efek substitusi positif. Contohnya, seperti beras murah di masyarakat miskin, turun karena daya belinya meningkat, dan konsumen mengalihkan sebagian pengeluarannya ke barang lain yang lebih baik, seperti lauk pauk. Akibatnya konsumsi beras justru menurun. Hasilnya kurva permintaan given miring ke atas bukan ke bawah. Yang kedua, Veblen. Veblen adalah barang mewah luxury goods yang permintaannya naik ketika harga naik berfungsi sebagai simbol status sosial konsumen membeli barang Veblen bukan karena nilai guna fungsionalnya, tetapi karena harga tinggi dan memberikan prestis dan eksklusivitas. Jadi permintaan meningkat karena efek status, snap effect, atau efek pamer atau show off effect. Contohnya, naikkan harga membuat barang tampak lebih eksklusif dan meningkatkan daya tarik bagi konsumen berpendapatan tinggi. Sebaliknya, jika harga turun, barang dianggap murah dan menurunkan citra status. Permintaannya menurun. Contohnya seperti jam tangan Rolex, tas Hermes, mobil Ferrari, dan barang edisi terbatas. Lalu, mengapa barang given dan Veblen dianggap penyimpangan? Penyimpangan dari hukum permintaan klasik karena memperlihatkan hubungan positif antara harga dan jumlah yang diminta. Namun penyimpangan ini justru memperkaya teori ekonomi modern dengan menunjukkan bahwa perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh rasionalitas harga, melainkan juga oleh konteks sosial, psikologis, dan ekonomi nyata. Apakah jelas, Lita? Iya, sudah terjawab, Naya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Putra. Dalam PJJ terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah psikologi konsumen. Nah, apa yang dimaksud dengan psikologi konsumen dan mengapa bisa psikologi konsumen mempengaruhi PJJ? Dan berilah contoh atau kondisi terjadinya psikologi konsumen seperti apa? Dan apakah di antara kalian pernah mengalami masalah terkait? Jadi, psikologi konsumen adalah faktor kejiwaan yang mempengaruhi keputusan membeli, seperti motivasi, emosi, dan persepsi. Nah, faktor ini mempengaruhi PCC. Nah, PCC itu adalah menggambarkan bagaimana perilaku konsumen berubah saat harga barang naik atau turun dengan anggaran yang sama, dikarenakan perasaan atau mood yang bisa mengubah pola konsumen meskipun harga tetap. Nah, contohnya itu saat stres, orang cenderung biasanya membeli barang hanya untuk hiburan. Saya juga pernah mengalaminya, di mana saya membeli baju baru karena ingin memperbaiki suasana hati. Nah, itu merupakan contoh pengaruh psikologi terhadap perilaku konsumen. Apakah terjawab, Putra? Terjawab. Terima kasih, Indri. Selanjutnya, eh, pertanyaan dari Daniel. Aku izin menjawab dari pertanyaan bagaimana konsep
Efek substitusi dan efek pendapatan dalam Price Consumption Curve atau PCC menjelaskan perilaku konsumen yang tidak selalu rasional dalam teori permintaan modern dan apa implikasinya terhadap pembentukan kebijakan harga di pasar nyata. Jawabannya, efek substitusi terjadi saat harga suatu barang naik, lalu konsumen beralih ke barang lain yang lebih murah. Efek pendapatan terjadi karena kenaikan harga membuat daya beli seolah menurun. Keduanya menjelaskan perilaku konsumen yang tidak selalu rasional, kadang tetap membeli barang mahal karena gengsi atau selera. Implikasinya, pemerintah dan produsen harus memahami perilaku ini agar kebijakan harga dan strategi pasar lebih tepat. Mungkin akan dilengkapi oleh teman saya. Baik, saya izin menambahkan dari jawaban Kesha. Jadi, selain itu, efek substitusi dan pendapatan juga menunjukkan kalau misalnya keputusan konsumen itu nggak cuma soal logika ekonomi aja, tapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Misalnya, waktu harga kopi naik, orang bisa aja pindah ke teh. Itu merupakan efek substitusi, tapi ada juga yang tetap beli kopi favoritnya karena udah jadi kebiasaan atau gaya hidup mereka. Nah, hal kayak gini tuh sangat penting untuk diperhatikan pemerintah atau produsen agar kebijakan harga itu nggak salah-salan, tapi tetap sesuai dengan perilaku konsumen di lapangan. Apakah sudah terjawab, Daniel? Baik, sudah terjawab. Terima kasih Keisha dan Nadira atas jawabannya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.